Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai kajian ini dengan membahas takdir. Takdir adalah pemahaman yang umum di tengah masyarakat, sudah menjadi keyakinan, mindset, dan opini yang bercampur dengan mitos dan hal-hal yang irasional yang seakan-akan itu sudah masuk dalam alam bawah sadar, semacam doktrin tapi bersifat kolektif begitu. Banyak yang memahaminya secara irasional dan banyak pula yang menjadikannya sebagai alasan untuk give up, untuk menyerah dan tidak melakukan inisiatif saat berhadapan dengan sejumlah masalah-masalah. Takdir adalah kata bentukan dari kata qaddara yuqaddiru. Dan kalau kita perhatikan dalam referensi dan kajian-kajian teologi kalam Islam, sebenarnya kata yang lebih mewakili tema ini adalah kata qadha dan qadar. Nah, arti qadar itu mungkin disamakan dengan takdir, atau sebagian orang mencampurkannya antara qadha dan takdir. Sebagian juga tidak tahu arti yang sebenarnya dari qadha dan takdir. Saya berusaha untuk menguraikan masalah ini dari sudut pandang saya tentunya, dan teman-teman dapat mencernanya, menerimanya atau menolaknya itu adalah hak setiap orang. Tapi tujuan utama saya menjelaskan masalah ini agar nantinya setiap orang itu harus sadar bahwa dia adalah makhluk yang bertanggung jawab terhadap setiap apa yang dialaminya dan apa yang dilakukannya, agar tidak menggugat Tuhan, agar tidak memposisikan diri sebagai makhluk yang dizalimi dan tidak punya ikhtiar, tidak punya kuasa. Qadha dan qadar itu sudah menjadi bagian integral dari pemahaman sebagian orang tentang kekuasaan Allah. Kita semua tentu sebagai umat Islam, bahkan para penganut agama-agama ketuhanan, percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa, kuasa terhadap segala sesuatu. Tidak ada peristiwa apapun di alam ini yang tanpa kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua sepakat tentang itu. Dan bahwa Allah menentukan, perlu dikasih tanda petik, menentukan segala peristiwa yang terjadi di alam ini, termasuk pada manusia. Tapi perlu ada semacam penjelasan yang bisa diterima oleh akal sehat, karena kita manusia hanya bisa memahami sesuatu dengan akal sehat. Sehingga kalau kita meyakini sesuatu tanpa akal kita, maka itu tidak bisa dianggap sebagai keyakinan, tapi semacam anggapan, dugaan, perkiraan, imajinasi, dan lain sebagainya. Nah, agar apa yang kita lakukan, kita hadapi, dan yang kita alami itu benar-benar dapat diantisipasi, maka kita harus tahu apa arti qadha dan qadar yang sebenarnya. Terlepas dari polemik-polemik yang terjadi dalam madhab-madhab teologi seperti Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syiah, Salafiyah, dan lain sebagainya, kita hendak melihat persoalan ini semata-mata dengan akal sehat. Kita biarkan akal menjadi juri dari semua masalah yang kita bicarakan di sini. Selanjutnya, setiap orang menggunakan akalnya untuk mencerna
lalu menolak atau menerimanya. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana saya sebutkan tadi, bahwa tidak ada sebuah peristiwa apapun di dunia ini yang tidak ditentukan oleh Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan menciptakan apapun, yang terbesar sampai yang paling terkecil. Karena tidak ada pencipta selain Allah. Dan tidak ada yang punya kuasa selain Allah. Itu kita semua sepakat. Lalu muncul pertanyaan. Apabila segala sesuatu telah diciptakan dan telah ditentukan oleh Allah, lalu apa arti ikhtiar kita? Mengapa kita harus berusaha? Mengapa kita berdoa? Mengapa kita berharap? Mengapa kita punya cita-cita dan lain sebagainya? Bukankah kalau memang Tuhan sudah menakdirkan segala sesuatu, termasuk nasib kita, termasuk jodoh kita, rizki kita, usia kita, ya biarkan saja Tuhan berbuat. Apabila Tuhan telah menentukan segala sesuatunya, termasuk nasib baik, nasib buruk, apa yang akan diterima seseorang di dunia ini dan di akhirat, apa yang akan dihadapi oleh seseorang di kemudian hari, apabila itu ditentukan oleh Tuhan, maka anjuran-anjuran untuk berbuat baik menjadi sia-sia. Toh kalau Tuhan tetap menentukan seorang hamba itu menjadi buruk, usaha dia untuk menjadi baik tidak akan pernah terwujud. Karena Tuhan Maha Kuasa. Toh buat apa kita berdoa? Buat apa kita meminta apabila segala sesuatunya telah ditentukan? Beredar di tengah masyarakat. Ada 3 hal yang diyakini hak mutlak Tuhan dan manusia tidak bisa mengubahnya dan tidak punya peran apapun di dalamnya. Pertama, jodoh. Kedua, rezeki. Dan ketiga, usia atau kematian. Saya tidak tahu dan belum pernah menemukan sampai saat ini sumber yang representatif dan dapat dipertanggungjawabkan tentang 3 hal yang menyebutkan bahwa Tuhan mengatur 3 hal ini saja. Kalau saya harus menjelaskan, maka Tuhan Maha Kuasa, tidak hanya mengurusi 3 hal. Membatasi Tuhan hanya pada 3 hal, itu justru membatasi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena bukan hanya jodoh yang ditentukan oleh Allah, bukan hanya usia yang ditentukan oleh Allah, bukan hanya rezeki yang ditentukan oleh Allah, tapi segala sesuatu. Tidak ada sebuah peristiwa apapun yang terjadi di luar kekuasaannya, di luar pengetahuannya, di luar penciptaannya. Lalu, kalau jodoh sudah ditentukan oleh Allah, rezeki sudah ditentukan oleh Allah, usia sudah ditentukan oleh Allah, apa makna ikhtiar? Itu yang muncul. Kalau kita mau perhatikan dengan baik, saya berusaha untuk memfokuskan pada 3 hal. 3 hal yang disebutkan sebagai hak mutlak Tuhan. Pertama, penyebutan 3 hal itu adalah ketentuan dari Allah, jelaslah tidak bisa diterima dengan akal. Akal yang selaras dengan pemahaman tentang ketuhanan. Karena apa? Tadi kita sebutkan bahwa hanya Allah menentukan segala sesuatu. Jadi bukan hanya jodoh, bukan hanya usia, bukan hanya rezeki, tapi segala sesuatu. Bagaimana menjelaskan arti penentuan? Sebab kalau penentuan diartikan manusia itu bergerak seperti robot yang tidak punya kehendak apa-apa, maka arti perbuatan baik, perbuatan buruk, arti punishment, hukuman, sanksi, imbalan, hadiah menjadi tak bermakna.
Ya, buat apa orang disuruh berbuat baik kalau ternyata ia ditentukan untuk berbuat buruk? Kalau dia pada akhirnya juga akan celaka. Untuk apa dia disuruh berhati-hati kalau dia akan mengalami kecelakaan? Ini masalahnya. Kalau ini tidak bisa diselesaikan, yang muncul adalah penolakan terhadap pemahaman ketuhanan, penolakan terhadap Tuhan, atau menerimanya, tapi dengan pemahaman yang fatalistik. Maka itu kita sering temukan orang hartanya diambil, haknya dirampas, dia tidak melakukan perlawanan apapun, dia tidak berusaha untuk mengambil haknya, tapi dia katakan bahwa ini adalah ketentuan dari Allah. Jadi akhirnya upaya-upaya penegakan keadilan, kebenaran, perlawanan terhadap kezaliman menjadi sia-sia. Karena apa? Toh tentunya semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang yang meninggalkan pekerjaan, tidak mencari nafkah, tapi dia menggelar sejadah dan berharap Tuhan mengirimkan rezeki langsung kepadanya. Ada pula orang yang tidak berusaha untuk mencari jodoh, karena jodoh dipahami bahwa jodoh ditentukan oleh Tuhan, maka dia mengharapkan jodoh itu melalui doa-doa saja. Begitu juga orang tidak berhati-hati menjaga makanannya, pola hidupnya, karena memahami bahwa kematian ditentukan oleh Allah semata-mata dengan cara yang langsung. Banyak hal yang sulit untuk dipahami oleh akal dan membuat orang itu kehilangan inisiatif, kehilangan kemerdekaannya, kehilangan semangat hidupnya, karena dalam pikirannya telah tercangkok doktrin-doktrin yang memahami dan menganggap segala sesuatu di luar kehendak. Kalau kita mau lihat persoalan ini secara lebih luas, Allah itu tidak hanya maha kuasa, tapi segala kesempurnaan ada dalam diri, ada pada zatnya. Allah adalah kesempurnaan itu sendiri, sehingga ia tidak hanya maha kuasa, tapi maha adil, maha bijaksana, maha memenuhi janji, maha sayang, maha belas, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita memahami Allah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa, jangan lupa Allah juga maha adil. Nah, pemahaman kita tentang bahwa Allah maha adil mengharuskan kita untuk tidak menganggap Allah sewenang-wenang, untuk tidak menganggap Allah seperti bermain-main, menentukan orang celaka tapi disuruh untuk menghindari semua alasan-alasan kecelakaan, padahal ia tidak mampu menghindari itu. Nah, kalau kita mampu menyeimbangkan keyakinan tentang kekuasaan Allah dan maha keadilan Allah, maka kita akan memiliki pemahaman yang moderat, yang rasional, yang dapat kita jadikan sebagai pedoman kita menjalani hidup sebagai manusia yang punya ikhtiar. Tapi kalau hanya salah satu dari dua sifat ini yang diambil, misalnya melihat Allah hanya maha adil saja, maka segala sesuatunya akan diminta pertanggungjawabannya tanpa melihat posisinya dia sebagai makhluk, ataukah dia sebagai ciptaan Allah, ataukah Allah Subhanahu wa ta'ala berhadapan dengan Allah. Bagaimana memposisikan diri? Apakah keadilan itu sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan orang? Atau sebaliknya, kalau dia hanya melihat Allah itu maha kuasa, maka dia akan mengabaikan keadilan. Dia akan katakan, ya segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Allah, mau bagaimana lagi? Ya inilah nasib. Apa mau dikata? Nah, kita perlu memiliki pemahaman yang rasional sekaligus tidak bertentangan dengan dua sifat Allah ini, yaitu sifat maha kuasa dan sifat maha adil. Bagaimana caranya? Yaitu meyakini Allah menentukan segala sesuatu, sekaligus meyakini bahwa Allah maha adil dan maha bijaksana. Kalau meyakini Allah menentukan segala sesuatu,
tapi sesuai dengan pemahaman yang beredar sekarang ini, maka yang muncul adalah sikap pasif, fatalistik, dan tidak punya inisiatif. Sebaliknya, kalau hanya memahami bahwa Allah itu maha adil, maka segala sesuatu akan kita ukur dengan kacamata pemahaman kita tentang keadilan. Tentu pembahasan ini sebetulnya punya rangkaian, punya kaitan dengan pembahasan ketuhanan sebelumnya. Tapi dalam kajian topikal kali ini, saya berusaha untuk menjelaskannya secara sederhana, secara populer, sehingga mengendap sebagai sebuah pemahaman yang insya Allah akan berguna bagi kita semua. Penentuan yang kita maksud di sini, bahwa Allah menentukan segala sesuatu, itu bukanlah penentuan yang mengabaikan aspek keadilan. Bukan penentuan yang menghilangkan ikhtiar. Bukan penentuan yang mengabaikan janji-janji Allah berupa pahala dan berupa siksa. Seseorang disuruh berbuat baik, itu artinya ia berpeluang untuk melakukan perbuatan baik dan berpeluang untuk melakukan perbuatan buruk. Kalau tidak, untuk apa ia disuruh? Karena itu, ketika kita memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan segala sesuatu, maksudnya adalah bahwa Allah menentukan semua makhluk melalui sebuah sistem. Sistem yang ia ciptakan sendiri. Yang sistem itu bekerja secara otomatis dalam pengendaliannya. Kita tahu ada hukum-hukum yang terjadi di alam materi, hukum gravitasi, hukum termodinamika, dan hukum-hukum lainnya. Itu tidak bisa dilawan. Artinya, kalau kita sadar dalam peristiwa-peristiwa hidup kita ada hukum-hukum yang determinan terhadap kita menghilang, kita tidak akan mampu melawannya, meskipun kita berkehendak untuk itu. Maka kita akan sadar bahwa penentuan Allah itu tidak bersifat langsung, tapi melalui sistem. Misalnya Allah SWT menetapkan bahwa manusia itu dengan ukuran sekian punya kemampuan daya tahan tubuh sekian. Allah juga menentukan bahwa bumi ini dalam jarak tertentu ada gaya tariknya. Allah juga menentukan bahwa batu dengan ukuran tertentu memiliki bobot dengan kecepatan tertentu apabila turun. Dan bila mengenai sesuatu, maka dia akan menciptakan efek tertentu. Sebagaimana dalam hukum materi. Itu adalah ketentuan Allah. Itulah yang disebut dengan qadha. Jadi qadha itu adalah hukum-hukum umum yang berlaku di alam ini. Dan tidak ada siapapun, tak ada yang bisa melanggar. Allah bahkan tidak ingin melanggar hukum yang ditetapkannya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah tidak akan mengubahnya. Artinya tidak ada pengecualian untuk ini. Nanti kita akan bahas apakah mukjizat itu pengecualian dari hukum Allah ataukah tidak. Tentu kalau kita perhatikan pembahasan ini, mukjizat pun tidak keluar dari hukum Allah. Hukum Allah itu kalau kita ringkas dalam satu pemahaman khusus yang bisa dipahami oleh setiap orang, yaitu hukum sebab akibat. Sehingga tidak ada sebuah peristiwa apapun yang terjadi tanpa sebabnya. Artinya kalau ada orang menolak hukum kausalitas, maka berarti dia memotong hubungan antara sebuah peristiwa dengan pencipta peristiwa itu. Secara tidak langsung dia menolak adanya sebab bagi peristiwa itu. Dan apabila menolak adanya sebab begitu, itu adalah penolakan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Tentu yang kita maksud dengan Allah di sini bukan kata Allah yang diperebutkan dan dipersengketakan di kalangan para sebagian orang, tapi Tuhan dalam pengertian sumber wujud. Anda bisa menyebutnya apapun, dengan Allah, dengan Tuhan. Karena itu saya kadang menggunakan kata Allah, kadang-kadang menggunakan Tuhan, supaya orang tidak terjebak dalam pemahaman-pemahaman yang sempit. Sekali lagi saya ulangi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan semua peristiwa. Sekecil apapun semua ditentukan oleh Allah. Tapi penentuannya melalui sistem. Sistem itu
muncul dalam bentuk hukum-hukum yang permanen terjadi di alam, baik alam materi maupun alam non materi. Itu yang berlaku. Nah, dalam contoh batu, gravitasi, daya Tuhan tubuh, kehendak manusia, terkumpullah sebuah peristiwa. Jadi, sebuah peristiwa, ada seseorang berjalan di satu tempat. Nah, di tempat itu ada contoh misalnya pekerja bangunan. Itu sedang melemparkan batu ke teman yang di atasnya, tukang yang di atasnya, itu biasa terjadi begitu, untuk ditata. Nah, ia melemparkan batu itu dengan kecepatan tertentu, dengan harapan batu itu menembus ke atas, melawan gravitasi dengan kecepatan, kemudian ditangkap oleh tukang yang di atasnya. Yang di benak tukang yang di bawah itu dengan kecepatan ini akan tangkap. Nah, yang di atas pun begitu. Apabila dia bisa menangkap sesuai dengan waktu yang tepat, dengan jarak tanpa kendala, maka batu itu akan ditangkapnya dan ia melanjutkan aktivitas menata batu itu untuk membangun sebuah rumah. Nah, ada seseorang yang punya kehendak untuk berjalan karena dia hendak mencapai satu tujuan, melewati jalan itu. Saat terjadi aksi pelemparan batu ke atas. Karena pelemparan batunya itu tidak sesuai, tidak mematuhi hukum gravitasi, mungkin juga kecepatannya kurang, atau yang di atas itu menangkapnya tidak pas dengan waktunya, atau gerakannya lambat, maka batu itu pun sesuai dengan hukum Allah yang permanen, jauh sebelum orang itu datang, turun. Turun dan jatuh tepat ketika orang itu berada di posisi yang persis dengan posisi batu turun. Dan jatuhnya mengenai bagian yang sensitif yang karena itu ia tersungkur. Siapa yang menentukan orang itu jatuh? Allah, Tuhan. Secara langsung? Tidak. Melalui apa? Melalui hukumnya. Itu apa namanya? Takdir. Itu apa namanya? Qadha. Itu apa namanya? Qadar. Di mana qadha? Qadha adalah hukum-hukum yang sebelum terjadi peristiwa. Nah, peristiwa terjatuhnya seseorang yang merupakan akumulasi dari hukum-hukum itu yang disebut dengan qadar. Yang dalam masyarakat awam beredarlah kata takdir. Meskipun kita belum tahu apa ini maksud dengan takdir, terlalu rumit yang beredar di mulut masyarakat. Jadi, kalau kita lihat dalam sebuah peristiwa ini, di situ ada qadha, yaitu hukum-hukum yang sudah permanen sebelum terjadinya, sebelum orang yang di bawah melemparkan batu, sebelum yang di atas juga gagal menangkap batu, sebelum orang yang berjalan itu mengambil keputusan untuk berjalan, itu sudah ada semua. Permanen. Kemudian dia berjalan. Nah, apa yang membuat orang itu bergerak? Kehendak. Siapa yang menentukan peristiwa kematian itu? Secara vertikal, Allah. Tapi secara yang dekat dengan peristiwa kematian itu, siapa yang menentukan kematian itu? Ya orang itu. Kok bisa? Dialah yang berkehendak untuk berjalan ke situ. Jadi kalau kita naik mobil, semua kita sadar bahwa dalam mobil, dalam pesawat, dalam kereta api, itu ada probabilitas. Probabilitas kecelakaan. Mengapa ada probabilitas, ada pemahaman, ada kemungkinan kecelakaan? Karena kita tidak memastikan bahwa hukum-hukum Allah itu berjalan secara pas. Setiap syarat-syarat itu kumpul jadi satu. Boleh jadi ada salah satu yang tidak terkumpul. Maka akan terjadi sebuah akibat. Nah, semua peristiwa-peristiwa itu adalah akumulasi dari sebab-sebab yang merupakan bagian dari hukum. Suatu saat, Imam Ali bin Abi Thalib dalam sebuah riwayat disebutkan dia berpindah dari dinding yang doyong begini, mau roboh, ke dinding yang tegak. Itu seorang sahabat bertanya, Imam, Anda lari dari takdir. Imam menjawab, saya lari dari takdir ke takdir yang lain.
Artinya, kalau orang memiliki pemahaman, memiliki pengetahuan, bisa memperkirakan bahwa akan terjadi sebuah peristiwa buruk berdasarkan pengetahuannya, maka ia akan bisa menghindari sebagian besar kemungkinan-kemungkinan peristiwa yang buruk. Nah, orang yang tahu bahwa batu itu akan turun, bahwa batu ini memiliki kemungkinan akan jatuh, dia pasti akan menghindari, menunggu orang itu untuk melemparkan dulu, kemudian dia baru berjalan. Mengapa? Dia menghindari sebab-sebab. Nah, yang kita lakukan adalah menghindari sebab-sebab buruk. Tapi saat itu terjadi, orang tidak akan menolaknya. Mengapa? Sudah memahami bahwa sebelum peristiwa itu terjadi, hukum-hukum ini tidak bisa dianulir. Berjalan. Dia permanen. Dengan demikian, kita mungkin, sebagian dari kita perlu merevisi, mengubah cara pandang kita, dan tidak boros menggunakan kata takdir tanpa tahu persoalannya, agar tidak memposisikan Tuhan sebagai yang sewenang-wenang. Tuhan Maha Kuasa, tapi Tuhan juga Maha Adil. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan sorga dan neraka dan berkata, Anda semuanya bisa ke sorga, bisa ke neraka, itu artinya melalui sistem Allah memberikan sebuah kemampuan manusia untuk bisa memilih. Artinya Allah menentukan bahwa manusia bisa milih. Jadi ikhtiar manusia adalah bagian dari ketentuan Allah, pemberian Allah. Tentu tidak semua peristiwa itu bisa dikendalikan dengan ikhtiar. Jadi jangkauan ikhtiar juga terbatas. Ada peristiwa-peristiwa yang memang kita tidak bisa kendalikan. Karena memang kita tidak satu-satunya penghuni di alam ini. Tapi, kalau kita punya kemampuan, kita bisa menghindarinya. Meskipun tidak semua peristiwa kita bisa menghindari. Seperti contoh, orang banyak bicara tentang banjir. Apakah Tuhan menciptakan banjir? Kita bisa menjawabnya iya, bisa juga menjawabnya tidak. Kok bisa Tuhan tidak menciptakan banjir? Bukankah banjir ada? Tuhan itu menciptakan air dengan sistem alam yang sudah tetap. Bahwa air akan mengalir. Air akan mencari tempat yang lebih rendah. Itu hukum air. Jadi kalau ada air naiknya ke atas, bukan karena didorong, pasti bukan air. Atau sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai air. Nah, air yang mengalir itu sudah kita terima oleh orang, semua menerima itu. Saat air mengalir di tempat yang dihuni manusia, karena tempat yang biasanya dialiri oleh air dihuni manusia, maka air pun akan mengalir selama di situ ada tempat yang lebih rendah. Nah, ketika air mengalir di tempat yang dihuni manusia, kita menciptakan kata namanya banjir. Kalau kita lihat dari aspek ini, maka sebetulnya Tuhan tidak menciptakan banjir, tapi menciptakan air dengan sistem keairan. Menciptakan air sesuai dengan hukum yang sudah permanen bagi air. Nah, kita, karena itu merugikan kita, kita menyebutnya banjir. Nah, kalau sekedar mengalir, mengapa kita tidak katakan air yang mengalir di laut itu banjir? Kitalah yang menciptakan banjir. Tapi secara vertikal, tidak ada segala sesuatu, apapun di dunia ini yang tidak diciptakan oleh Tuhan. Kembali ke kata jodoh yang sudah memakan banyak korban karena pemahaman yang salah. Apakah Tuhan menentukan jodoh setiap orang? Iya, melalui sistem, ya. Tapi Allah tidak mengendalikan setiap orang digerakkan hatinya untuk mengurusi perjodohan. Tapi Allah memberikan sebuah sistem. Setiap orang memiliki kecenderungan kepada lawan jenis. Setiap orang punya pesonanya sendiri. Setiap orang berusaha untuk menarik perhatian lawan jenisnya ketika dia hendak berhubungan. Alami. Allah menciptakan itu. Jadi kalau ada orang perempuan tidak punya ketertarikan kepada lawan jenisnya dengan alasan dia mencari ketakwaan, justru itu menghindari ketakwaan. Jadi artinya pada laki dan perempuan Allah menciptakan, ditentukan bahwa perempuan itu tertarik kepada laki. Itu ketentuan dari Allah. Kalau ada yang menolak itu, menolak Allah berarti. Dan diciptakan juga kecenderungan untuk tertarik kepada perempuan pada diri laki.
Itu ketentuan. Nah, ketika setiap orang punya kecenderungan kepada lawan jenisnya, masing-masing punya cara untuk bagaimana mencari lawan jenisnya. Ketika dia menemukan pasangan yang pas, gayung bersambut, orang menyebutnya jodoh. Apakah Allah menentukan jodoh? Kalau jodoh itu artinya orang kumpul, orang berhubungan, karena punya kesamaan, karena saling tertarik, ada. Tapi kalau jodoh itu artinya makhluk yang diciptakan, tiba-tiba orang bergerak tanpa disebabkan, orang meminta jodohnya di masjid, tiba-tiba nanti malam akan datang seorang pangeran menyerahkan bunga cinta kepada dia dan mengatakan I love you. Nggak kenal, nggak apa, nggak bisa. Allah menciptakan jodoh melalui sistemnya apa? Sistem interaksi. Tunjukkan pesonamu dengan cara yang sopan, dengan cara yang beradab. Bukan dia menutup dirinya lalu berharap ada orang yang mengenal dia. Allah, hukum ini tidak akan pernah dikhususkan untuk siapa. Bergaullah dengan cara yang baik, Anda akan menemukan jodoh Anda. Berhati-hatilah memilih jodoh, maka Anda akan mendapatkan pasangan. Jadi kata jodoh sendiri sebetulnya sampai sekarang belum jelas maksudnya. Apakah jodoh itu yang pernah ketemu, kemudian setelah berkumpul, cocok, pisah, itu bukan jodohnya? Ataukah jodoh itu kumpul, nggak pernah pisah, itu namanya jodohnya? Sampai sekarang masih terjadi perbedaan. Daripada kita sibuk dengan kata jodoh, yang boleh jadi seperti kata banjir, maka lebih baik kita mencari pasangan sesuai dengan kodrat posisi kita sebagai laki dan perempuan. Seorang laki mencari perempuan. Seorang perempuan menarik, berusaha untuk memancing rasa tertarik laki. Dengan cara apa? Ini masalahnya. Bahwa perempuan harus punya pesona terhadap laki, itu umum. Bahwa perempuan itu harus punya ketertarikan kepada lawan jenisnya, kepada laki, itu umum. Sehat. Bahwa laki itu tertarik kepada perempuan, itu sehat. Dan Allah menciptakan. Nah, jadi arti jodoh itu apa? Jodoh itu ketika orang berhubungan. Oh, kalau memang itu wajar. Makanya kalau kita memahami jodoh itu ditentukan begitu saja tanpa kita kenal orang, sebagian orang menjodoh-jodohkan. Seorang ayah memaksa anaknya untuk kawin, nggak kenal nggak apa, akhirnya menjadi perkawinan simsalabim, dan akhirnya kacau, dia tidak tahu bagaimana berhubungan dengan orang. Kita mau naik mobil saja, kita ingin tahu siapa di sebelah kita. Bayangkan orang disuruh kawin tengah malam, baru kemudian berkenalan dengan dia, minta ganti nomor HP, tukar nomor HP di malam hari, padahal dia adalah calon orang yang akan menemani dia seumur hidup. Nggak ada. Artinya yang menentukan jodoh kita adalah diri kita sendiri. Melalui sistem. Sistem itu siapa yang ciptakan? Allah. Jadi Allah menentukan jodoh. Ya, kalau memang kita harus menerima kata jodoh yang masih tidak jelas ini, tapi melalui sistemnya. Rizki. Kata rizki ini perlu studi khusus. Saya memahami rizki adalah sesuatu yang membuat seseorang menjadi baik. Jadi tidak mesti uang. Kadang nggak punya uang adalah rizki. Kalau uang itu membuat orang lalai, menjadi sombong, oh berarti duit itu adalah bencana. Ternyata dia setelah tidak punya uang justru menjadi baik. Oh berarti rezekinya adalah kemiskinan. Ternyata setelah dia kaya, dia justru peduli terhadap orang. Oh berarti kekayaannya adalah rezeki. Jadi tergantung pengaruh kebaikan yang dimilikinya baru kita menyebutnya rezeki. Itu arti pertama rezeki. Tapi dalam arti umum rezeki adalah sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai fasilitas untuk mendapatkan sesuatu yang kita makan, kita minum, kita pakai, kemudahan-kemudahan. Itu disebut dengan rezeki. Maka itu dalam Al-Quran juga kata rezeki dalam arti ini juga banyak. Makanan, minuman, hujan, tanaman, dan sebagainya. Tapi kalau arti rezeki yang pertama itulah arti rezeki yang dikaitkan dengan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kata rezeki yang pertama tadi, rezeki dalam pengertian yang lebih luas itu ada dalam peristiwa orang yang terbunuh di jalan Allah mendapatkan rezeki. Kita pemahaman kita tentang rezeki ya, rezeki yang umum ini makanan, minuman, kesejahteraan, kemakmuran, rumah, pakaian, mobil, dan sebagainya. Siapa yang menentukan rezeki? Allah. Tidak ada penentu selain Allah. Tapi apakah Allah itu kemudian menjadi bank, kemudian
kita minta, ya Allah kirimi aku 2 juta dolar besok, dan kalau bisa dalam bentuk yang sudah rapi, 100-an. Ada yang minta mobil, ya Allah aku beri mobil BMW seri ini. Nggak bisa. Bukan Allah tidak mampu, tapi Allah sudah menciptakan sebuah sistem. Sistem itu ya harus dijalani dengan kausalitas, dengan semua perangkatnya. Ada yang dia berada dalam rangkaian sebab akibat yang begitu cepat, punya kemampuan, punya relasi, punya ini, sehingga dia mencapai fasilitas itu dengan cepat. Ya rizkinya, rizki dalam pengertian kedua, begitu. Ada yang lambat, harus ini, harus itu, baru dia. Ada yang rizki dalam pengertian kedua ini dia harus mencuri, dia harus korupsi. Jadi bagaimana cara, siapa yang menentukan rezeki? Allah, tapi juga manusia menentukan rezekinya. Dengan cara apa? Mematuhi hukum kausalitas. Secara qadha, Allah menentukan setiap orang punya rezeki. Setiap orang dapat mencapai rezekinya apabila memenuhi syarat-syaratnya. Jadi apakah Allah menentukan rezeki setiap orang? Ya. Karena jalur rezeki, sebab-sebabnya sudah disediakan. Lalu apakah manusia menentukan rezekinya? Juga. Dengan apa? Dengan cara dia mematuhi, menggabungkan sebab-sebab itu untuk terakumulasi menjadi sebuah peristiwa di mana dia mendapatkan uang, di mana dia mendapatkan fasilitas. Jadi qadha itu adalah hukum yang umum, qadar adalah peristiwa di mana manusia berhubungan dengan beberapa relasi-relasi, sebab-sebab, kemudian terakumulasi dalam sebuah peristiwa. Persis sebagaimana peristiwa orang yang terjatuh karena kejatuhan batu yang dilemparkan oleh tukang bangunan tadi. Jadi, ya, kita makin punya banyak fasilitas, makin kita punya pengetahuan, makin banyak sebab untuk mencapai rezeki yang kita punya, ya berarti kita makin dekat dengan rezeki. Tapi kalau kita makin jauh dengan sebab-sebab itu, kemampuan, relasi, dan lain sebagainya, berarti kita makin sulit untuk mencapai rezeki. Jadi yang menentukan rezeki kita adalah diri kita sendiri. Sebagaimana jodoh, yang menentukan jodoh kita adalah diri kita sendiri secara langsung. Tapi yang dalam pengertian hukum, sistem, Allah menentukan segalanya. Rezeki dan jodoh sekaligus. Kemudian kematian. Kematian ini banyak definisinya. Dalam kajian-kajian filsafat dan sebagainya. Dalam ilmu teori-teori modern, dalam sains juga begitu. Tapi kematian yang dipahami oleh kebanyakan orang adalah hilangnya nyawa. Allah telah menentukan bahwa segala sesuatu itu akan berakhir apabila jantungnya, minimal ketika jantungnya berhenti dan tidak berdenyut, maka itu disebut sebagai sebuah kematian. Maka itu sebenarnya tidak ada kematian mendadak atau kematian tanpa sebab. Tidak ada kematian tanpa sebab. Sesuatu dianggap mendadak atau sesuatu dianggap kebetulan itu karena kita tidak tahu. Seseorang muncul yang tidak kita perkirakan, teman lama tiba-tiba muncul di rumah. Padahal kita tidak punya ekspektasi tentang itu. Kita menyebutnya ini kebetulan. Ya karena kita tidak tahu bahwa orang itu sebenarnya mau menuju ke sini. Atau kebetulan dia tidak tahu bahwa saya ada di sini. Sehingga kita menyebutnya kebetulan. Jadi kata kebetulan hanya muncul dari orang yang tidak tahu relasi sebab akibat. Dan tidak ada kematian kebetulan. Semuanya sesuai dengan sebab akibat. Siapa yang menciptakan kematian? Allah. Kita kan sudah sepakat. Narasi besarnya adalah Allah menentukan segala sesuatu. Tapi apakah Allah menentukan kematian itu tanpa proses sebab akibat dan tanpa kehendak? Ya. Sebagian besar peristiwa yang dialami oleh manusia itu bagian dari kehendak. Sebagaimana tadi jodoh dan rezeki adalah kehendak, di dalam kematian juga ada kehendak. Tentu tidak ada orang yang berencana untuk mati kecuali orang yang bunuh diri. Tapi apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, apa yang kita, jalan yang kita telusuri, yang kita lewati, itu semuanya di setiap saat itu ada sebab-sebab kematian. Yang apabila terkumpul, maka akan terjadi kematian. Sakit juga demikian. Jadi Allah bukan hanya menentukan kematian, sakit juga, sehat juga, kuat juga, lemah juga, semuanya ditentukan oleh Allah. Sehingga tidak ada segala sesuatu apapun yang tidak ditentukan oleh Allah. Peluang manusia apa untuk bisa mengumpulkan sebab-sebab baik? Bagaimana dia menghindari sebab-sebab buruk yang dengan itu akhirnya dia tidak dapat jodoh yang baik atau tidak dapat jodoh.
Bagaimana dia mengumpulkan sebab-sebab dengan kepandaiannya, dengan semua usahanya, supaya bisa mendapatkan rezeki. Bagaimana dia dengan kepandaiannya itu, dengan kemampuannya, dengan kehati-hatiannya, dia bisa menghindari kematian. Semuanya bisa. Allah akan menciptakan kematian dalam sebuah peristiwa tertentu apabila sebab-sebabnya sudah kumpul. Allah juga akan membuat orang itu kawin berpasangan dengan laki atau perempuan idamannya apabila dia mematuhi hukum-hukum sebab akibat. Begitu juga rezeki. Dan semua hal. Tidak ada apapun yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, yang ingin jodoh tidak cukup dia hanya menyuruh Tuhan. Tuhan akan mengatakan, aku sudah ciptakan rasa ingin pada dirimu dan pada ingin orang pada orang lain. Dan bagaimana kamu supaya orang lain ingin pada kamu dan kamu ingin kepada dia? Ya, kamu berinteraksilah dengan cara-cara yang wajar sesama manusia yang berlainan jenis. Bagaimana kamu mengekspresikan diri kamu? Bagaimana kamu memberikan isyarat bahwa kamu punya ketertarikan kepada dia? Bagaimana seorang laki juga menunjukkan perhatiannya kepada seseorang? Ini semuanya adalah mekanisme-mekanisme, proses yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dalam diri setiap manusia. Sehingga artinya jodoh itu apa? Ya kalau kamu diterima oleh seseorang, seseorang menerima kamu, itu berarti jodoh. Apakah berjangka atau tidak? Ada yang katakan, oh sudah bukan jodohnya. Oh berarti jodoh itu berjangka. Ada yang katakan, oh dia jodoh itu artinya tidak pernah pisah. Saya tidak tahu apakah bisa dan tidak bisa, sebab semua orang itu pasti berpisah. Berpisah dalam peristiwa kematian, atau berpisah dalam cerai, atau peristiwa konflik, dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang berkumpul itu pasti berpisah. Di hari kiamat juga akan berpisah. Jadi sebagian orang tidak perlu terlalu mendramatisir arti perjodohan ini sehingga akhirnya memeganginya dan ya ini sudah jodoh saya. Dari mana kamu tahu arti jodoh? Bahwa jodohnya itu dia. Belum tentu jodoh. Maka itu kalau ada orang memaksa seseorang untuk berpasangan dengan seseorang, maka tidak ada yang berhak untuk. Termasuk orang tuanya. Orang tuanya itu berhak untuk memberikan masukan, untuk memberikan izin. Tapi tidak boleh sewenang-wenang serta-merta memaksa orang untuk kawin tanpa hak dari istrinya, dari anaknya yang mau dikawinkan. Sebab yang menjalani perkawinan adalah perempuan. Begitu juga laki, tidak boleh memaksa orang perempuan untuk mengawininya, menyukainya. Dan kalau dia tidak menyukainya, banyak peristiwa orang menyukai perempuan karena perempuan itu nolak, dendam, mengganggunya. Dan kalau dia tertarik dengan seorang laki lain, orang laki itu diganggu. Ini adalah pemaksaan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Begitu juga dalam hubungan sesama. Kita tidak boleh memaksa orang untuk bisa menerima kita dengan segala macam. Setiap orang punya pertanggungjawabannya. Dan semua peristiwa-peristiwa ini. Dalam kehidupan kita, kita menemukan banyak peristiwa-peristiwa yang buruk. Ya, peristiwa buruk adalah sesuatu, umumnya peristiwa buruk itu kita pahami sebagai sesuatu yang merugikan kita. Ya. Nah, kita sebaik-baiknya, sebisa mungkin menghindari peristiwa-peristiwa buruk itu. Makin kita punya banyak ilmu, makin kita punya fasilitas. Makin kita punya fasilitas, makin besar peluang kita untuk menghindari peristiwa-peristiwa yang buruk. Nah, bagaimana peran doa? Doa adalah salah satu sebab. Tapi bukan satu-satunya sebab. Sebab Allah akan memenuhi doa yang sesuai dengan hukum kausalitas. Anda tidak bisa berdoa, ya Allah besok aku minta terbang sayapku, kalau bisa seperti burung merak, dan nggak akan bisa. Sampai doa dengan cara yang paling tragis pun Anda tidak akan bisa dipenuhi. Bukan saya mengatakan bahwa Allah tidak maha kuasa, tapi Allah tidak melanggar sistem yang telah diciptakan. Anda tidak bisa, ya Allah kalau bisa doakan saya, tiba-tiba saya ada di Gedung Putih menggantikan Donald Trump. Tidak bisa. Doa itu harus logis, rasional, dan sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkannya. Mudah-mudahan kita makin banyak ilmu, makin banyak pengetahuan, makin banyak kehati-hatian, dan makin bisa menghindari hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Dan tidak menyerahkan segala sesuatu dengan alasan Allah yang menentukan. Karena Allah akan minta pertanggungjawaban terhadap setiap peristiwa yang kita alami. Jodoh yang menentukan adalah Anda sendiri. Rezeki yang menentukan adalah Anda sendiri. Kematian, Anda sendiri. Kesehatan, Anda sendiri. Tapi jangan lupa, semuanya berada dalam sistem qadha, sistem yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.